Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersekutu bersama-sama pada hari ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dan besar bagi kita. Kita juga bisa mengikuti perjamuan kudus hari ini. Itu juga merupakan karya agung Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Karena itu hari ini mari sebelum kita melakukan segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan belajar satu firman Tuhan yang bertema omnipotence, Allah yang Maha Kuasa. Kita akan mendasarkan dari satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca yaitu secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 13. Silakan jemaat Tuhan membacakan ayat 14. Demikian silih berganti sampai ayat 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Saudara, ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kapal dagang yang besar rusak hari itu. Mesin gak bisa dihidupkan. Padahal kapal itu harus berlayar karena membawa begitu banyak barang-barang yang harus dikirim tepat pada waktunya. Akhirnya dipanggil. Yaitu bukan cuma satu teknisi, beberapa teknisi sekalian didatangkan. Yaitu untuk memperbaiki kapal yang rusak itu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Semua teknisi ini cuma gedek-gedek ya. Mereka menyerah. Nah ketika mereka semua sudah angkat tangan menyerah. Sudah enggak bowat banget. Saat itu tiba-tiba datanglah seorang ahli tua. Mendekat kepada mereka. Nah sang ahli ini ketika melihat mesin kapal. Ia langsung tersenyum. Lalu dia mengetuk mesin sekali saja. Lalu dia teriak, coba hidupkan mesinnya. Dan yang terjadi adalah langsung kapal itu berbunyi. Greng. Bisa menyala lagi. Maka semua teknisi yang waktu itu sudah kotor, semua sudah keringetan. Langsung teriak ampun. Lah kok gampang cuma gara-gara katupnya tok. Dan teknisi senior itu cuma senyum-senyum. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, demikian pula dengan hidup kita. Kadang kita itu bermasalah. Kita sudah berjuang habis-habisan. Kita sudah mencoba segala macam cara. Tapi tetap gagal, dan gagal. Kita sudah otak-atik malah menambah keruwetan yang ada. Kenapa demikian? Karena kita lupa satu hal penting. Yaitu tidak melibatkan Allah yang Maha Kuasa. Sang penjunan hidup kita. Saudara, Dia Allah kita tahu di mana titik yang
yang bisa memulihkan segalanya. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu memang mengizinkan kita itu ada di dalam dunia ini. Itu bukan cuma supaya biasa-biasa. Tapi ada satu tujuan, yaitu supaya kehidupan kita yang masih diberi kesempatan hidup bisa kita pakai, yaitu untuk kemuliaannya. Bisa kita pakai untuk menjadi saksi Tuhan bagi keselamatan dunia ini. Itulah sebabnya saudara pada saat ini dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 18 kita akan belajar ada 3 kebenaran. Bahwa Allah itu Maha Kuasa, omnipotens. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang membentuk kita. Itu adalah Allah yang dahsyat. Nah, 3 kebenaran. Apa itu aja? 3 kebenaran itu adalah yang pertama. Allah itu berkuasa, saudara, menciptakan kehidupan kita. Allah berkuasa menciptakan kehidupan kita karena apa? Dialah yang membentuk kita. Jelas dalam ayat 13 dan 14 dikatakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Dan yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Manis sekali saudara, Mazmur ini dimulai. Yaitu dengan pengakuan pribadi yang sangat mendalam. Allah adalah pencipta. Pencipta yang aktif, pencipta yang berkuasa penuh. Yaitu atas kehidupan kita. Bahkan sejak berada di dalam kandungan. Itulah sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, saya berkata luar biasa sekali. Saudara, setiap sel, setiap urat, setiap nafas, saya berani katakan semua adalah hasil karya tangan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, coba bayangkan tubuh kita ini terdiri lebih dari 30 triliun sel. Ketika saya baca ini saya bilang, wih, sapiro itu triliun. Banyak banget. Langsung pikiran saya nerawang. Untung ya, saya ini punya dokter ya. Kok ya pinter banget dokter Novian. Itulah sebabnya saya katakan jadi dokter gak gampang. Lah kok tiba ngitungin selnya tok aja dikatakan ada triliunan. 30 triliun saudara. Itu artinya apa? Setiap detik dari hidup kita. Miliaran proses berlangsung serentak di dalam tubuh kita. Tanpa kita perintah. Tanpa kita sadari. Dan setiap sel itu memiliki tugas spesifik saudara. Ada yang membawa oksigen. Ada yang mengirim sinyal ke otak. Ada yang membentuk otot. Ada yang membentuk kulit, bahkan rambut. Dan semuanya itu bekerja dengan tertib. Tanpa kita sadari, tanpa kita komando. Dan yang paling dahsyat adalah ketika direnungkan, jantung kita ini rupanya dakduk, berdetak itu dikatakan 100.000 kali sehari. Itu yang memompa darah tanpa kita perintah. Ya, kadangkala Coach Ijun mengatakan, aduh aku kalau mau merintah orang untuk kerja ini, sampai ngeluh ya, memerintah mereka itu aja sampai ngeluh. Jantung ini gak diperintah saudara, tapi selalu dak-dikduk. Kalau jantung adalah mesin, maka saya berani katakan jantung itu adalah mesin yang paling setia. Apa? Karena bekerjanya itu 24 jam sehari tanpa istirahat. Tanpa istirahat terus. Dari kita awal lahir sampai kita menutup mata. Jantung terus bekerja. Karena itulah saudara saya katakan, jantung itu penting enggak? Penting, jantung kita agak berdetak.
Langsung pasti Kairin berkata, yuk siap-siap bagian tim diakonia untuk menutup peti. Kenapa? Matilah kita. Itulah sebabnya kalau berbicara tentang jantung, supaya enggak sedikit tegang ya. Saya kemudian pikir-pikir, sebetulnya begitu banyak loh ya muncul kata-kata jantung. Ada jantung hati, betul? Oh, jantung hati itu sebutan untuk apa? Bahwa Dokter Herlina adalah jantung hatiku, kata Dokter Novian. Tapi di sisi yang lain ada jantungan, betul? Apa kok jantungan? Karena Giarti kaget setengah mati ya, jantungan dia sampean. Lalu kemudian saya ingat-ingat ketika kita HES. Ada jantung pisang saudara. Kalau saudara punya jantung pisang itu biasanya disebut ontong. Ya ontong. Lalu kalau saudara punya ontong serahkan ke Cik Mejen. Bisa dibuat rujaan. Dan saya sudah mengecap dan makan. Orang-orang HES sudah makan. Enak banget. Tapi di sisi yang lain ada istilah juga jantung kota, betul? Kenapa disebut jantung kota? Oh, iya katanya itu adalah pusat keramaian. Lalu ada jantung berdetak kencang. Apa? Bisa jadi karena Ko Cicun datang ke Dipo dikejar-kejar Minti atau Mentok ya. Lalu dia pun terbirit-birit lari, berdetak cepat jantungnya. Orang segagah itu tapi takut dengan Minti ya. Katanya, konon katanya Giarti. Nah seperti pemazmur, karena itulah saya katakan ngomong soal jantung saudara. Jantung itu penting, sangat penting. Jantung kita aja kalau kacau balau, jantung kita stres, jantung kita kena kecewa, apa yang terjadi? Jantung kita pun bohwat ya, akhirnya menjadi low ya, menjadi down. Saudaraku yang terkasih, pemazmur berkata, Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku, bayangkan, dalam kandungan ibuku. Karena itu setiap kali kita bernapas, itu pun bukan karena kita minta loh ya, tapi karena Tuhan yang memberi. Otak kita mengatur ritme napas, detak jantung, suhu tubuh, pencernaan kita, semua itu otomatis. Kalau kita bisa tidur, enak banget kita tidur pules. Tapi organ tubuh kita tetap terus bekerja. Ayo, siapa yang merancang itu semua? Saudara, bukan manusia. Tapi itu adalah desain dari Sang Pencipta kita. Karena itu saudara-saudara, kalau tubuh kita ini sudah sedemikian luar biasa. Bisa beraktivitas dan hidup. Saya berani katakan itu adalah pemberian Tuhan yang ajaib. Nah kalau kita sudah diberi semua itu loh. Lalu apa sih balasan hidup kita melalui hidup ini? Saudara, saya tidak mau mengatakan itu adalah katanya Kairin, enggak. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, mari kita baca bersama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, Tuhan yang merancang hidup kita. Dia itu tidak menciptakan kita asal jadi. Nafas yang kita hirup hari ini, detik ini, saat ini, semua adalah pemberian daripada Tuhan. Kekuatan bagi kita untuk bisa bangun, untuk bisa datang ke gereja, melangkahkan kaki, bahkan air mata yang pernah jatuh, saya berani katakan semua itu ada di dalam kendali daripada Allah kita. Nah kalau semua itu loh ada di dalam kendali Allah kita. Lalu apa sih yang bisa kita balas sebagai rasa kamsia kita, yaitu kepada Tuhan. Saudara, mau saya katakan jangan hanya sekedar ngomong terima kasih.
Atau kita melakukan ibadah formal tiap minggu yang gak pernah bolosan. Tapi Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa? Seluruh hidup kita, segala aktivitas kita, pikiran kita, waktu kita harus yaitu menjadi persembahan hidup sebagai bentuk syukur sejati kita. Saya mau ingatkan, syukur jangan cuma omong tok. Jangan cuma hanya di bibir. Tetapi firman Tuhan katakan di tubuh yang kita pakai, itu pakai semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Jangan hanya berkata Tuhan itu baik. Tapi mari kita hidup sebagai bukti bahwa Tuhan memang baik. Saudaraku yang terkasih, mari bersyukur. Bersyukur bukan hanya karena Tuhan memberi hidup. Tetapi karena Tuhanlah yang merancang hidup kita dengan kasih. Dan tujuannya untuk kemuliaan Dia. Karena itu jadikanlah hidupmu masing-masing. Itu bukan milikmu dewe. Bukan milikmu sendiri. Tapi milik daripada Allah. Kalau memang tahu hidup kita ini adalah milik Allah. Persembahkan sepenuhnya. Yaitu kepada Allah. Sang penjunan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, jadi kalau hari ini kita semua masih bisa bernafas. Kalau tubuh kita masih bisa berdiri dan bergerak. Kalau hati kita masih bisa merasakan kasih. Saya katakan itu semua adalah anugerah, pemberian. Yaitu dari Sang Pencipta kita. Karena itu hiduplah dalam syukur, saudara. Jangan berani-beraninya meninggikan diri. Saya mau katakan, siapa sih kita? Kita ini cuma tanah liat. Dan Tuhan yang membentuk kita. Karena itu kalau sekarang kita sudah jadi orang pinter. Jangan sombong bahwa semua adalah usahaku. Itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah cabut buat kita, saudara. Kita akan bengok-bengok, saudara. Karena itu izinkan Tuhan senantiasa membentuk hidup kita. Sesuai dengan rencana yang indah. Lalu berkata, pakai aku Tuhan. Bukan biasa-biasa saja. Tapi pakai aku dengan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Maha Kuasa. Itu mengetahui segalanya. Dan yang luar biasa adalah Dia selalu hadir bagi kita. Saudara, di dalam ayat 15 dan ayat 16. Sangat indah sekali dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Lalu dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal, ya lihat, bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, ayat ini menggambarkan kedalaman pengetahuan, bahkan pengertian Allah, perhatian Allah. Yaitu terhadap penciptaannya, yaitu manusia. Sejak kapan? Bukan sudah ngowek datang, ya sudah pinter jadi dokter, enggak. Tapi sejak dalam kandungan, dahsyat sekali saudara. Sejak dalam kandungan, lalu dikatakan tidak ada kok satu bagian pun dari hidup kita yang luput dari pandangan dan kendali Allah. Saudara, sebagai gembala saya ini seringkali akan datang ketika melihat jemaat yang siap melahirkan bayinya gitu ya. Dan macam-macam ketika bayi lahir dan ketika ibunya belum melahirkan. Macam-macam saya sampai bingung ngasih nasihat piye. Pokoknya tak elus-elus begitu aja ya. Mereka selalu berkata, aduh kak loro, saya juga bingung ya apa loro nih begitu ya. Saya selalu bilang, orang-orang bilang kapok lombok biasanya orang-orang begitu itu ya.
Lalu kemudian Kak iki piye, mbok wis dokter aja yang nangani. Saya cuma doain supaya kamu tidak sakit ya. Iya katanya. Lalu ketika anak lahir juga macam-macam kejadiannya. Saya pernah dikagetkan ketika bayi lahir. Begitu ya. Lalu dikatakan bayinya sudah lahir. Lalu dibawa keluar dan saya yang melihat pertama. Saya terkaget-kaget. Wong bayi loh. Pernah salah satu jemaat ya yang melahirkan. Bayinya langsung tiung. Motornya kok melek toh. Loh, akhirnya saya terkaget-kaget. Lah kok bayi kok motornya melek. Dan yang saya tahu setiap bayi yang lahir gak pernah tertawa terpingkal-pingkal enggak. Tapi selalu nangis ya. Saya belum menemui bayi yang lahir dengan tertawa kayak kok cicun gitu ya. Enggak. Tetapi menangis semuanya. Itulah sebabnya kalau saya melihat proses kelahiran. Saya ini gumun. Ibu hamil kan enggak segede tong begitu kan ya. Ibu hamil aja biasa-biasa. Bahkan ada sekarang ini di antara jemaat kita yang hamil. Saya sampai ngelihat loh kok cilik men ya. Tapi yang ajaib adalah ketika bayi keluar, lah kok dahsyat toh, jadi gede ya, jadi molor seperti itu. Makanya saya sampai berkata gini, kok iso ya, kok iso jadi seperti itu. Maka saya berkata, Tuhan Engkau itu memang dahsyat dan ajaib. Allahku ajaib, ini menggambarkan rahim ibu, tempat kehidupan dimulai. Meskipun mata manusia tidak bisa melihat proses pembentukan janin. Tapi mata Tuhan melihat semuanya. Saya katakan dahsyat. Allah kita itu sangat dahsyat dan luar biasa. Membentuk kita masing-masing. Yaitu dengan caranya dan karunianya. Karena itu mari kita hidup bukan dengan kesombongan. Bukan berkata aku tok sing isa, enggak. Allah itu memberikan macam-macam karunia masing-masing kepada setiap kita. Karena itu dengan rasa syukur dan rasa percaya katakan, wah syukur ya Tuhan, Engkau sudah membentuk aku sedemikian rupa. Semuanya adalah karena karya tangan Allah. Dan sekarang Tuhan, ini aku dan aku akan pakai hidupku. Pakein wes. Segalanya apa yang ada di dalam diriku. Pakailah sesuai dengan kemauanmu ya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Allah itu berkuasa. Yang dahsyat itu adalah menyertai. Dan juga menolong kita. Saudara dalam ayat 17-18 dikatakan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Coba perhatikan, betapa besar pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Daud aja mengagumi pikiran-pikiran Allah. Bukan hanya karena jumlahnya oke, banyak. Tetapi karena dikatakan isinya, yang penting kan isinya penuh. Penuh apa? Penuh dengan kasih. Penuh apa? Penuh perhatian kepada umatnya. Allah semesta alam lah kok memikirkan kita itu loh secara pribadi. Itulah sebabnya saya katakan itu luar biasa. Setelah merenungkan firman Tuhan ini membuat saya kapok-kapok di hadapan Tuhan. Saudara saya ini menggembalakan jemaat seperti di dalam minggu ini. Saya berkata aduh Tuhan mengeluh saya. Capek capkau sampai jicap Tuhan. Kenapa? Senin sampai Kemis yang lalu. Kami para hamba Tuhan disertai dengan penatua yang membuat liturgi. Kami sedang rapat kerja di Batu. Sampai pembantu yang ada di Batu itu sampai ngomong gini. Bu, kalian itu sebetulnya ngapain sih? Kok bangun, yuk isuk men. Setelah itu
Duduk lagi di meja situ. Terus sampai saya ini ngeleler dari tidur. 11:30. Lah kok ya saya ngomong terus saja. Saya berkata memang kita sampai membuat rapat kerja. Itu sampai 11:30 malam tiap hari. Dan klimaksnya itu adalah hari Rabu malam. Lalu Kamis kita berkata harus cabut. Karena apa? Karena Kamis nanti ada persiapan untuk MPI. Saudara sudah pulang sampai di Kediri. Lalu yang terjadi adalah saya harus mempersiapkan in memoriam. Karena Bapak Tiong Lip in memoriam pada hari Jumat. Lalu yang terjadi sebelum saya mempersiapkan tiba-tiba dengar kabar grubiak. Bapak Ferry ceblok dari sepeda motor. Saya sampai gini ngomongnya. Orang ini tegen banget ya, sangat tegeng. Apa itu ya namanya. Pokoknya kalau naik kendaraan, nyetir mobil dan macam-macam. Saya katakan wah sangat benar-benar tatak begitu ya. Tapi kenapa? Hanya karena menghindari lubang cilik yang kena banjir. Lah kok kepleset ceblok dan tangannya patah. Patah. Lalu pada waktu itu saya berkata, aduh Fer sorry. Kairin gak bisa nyambangi ku WC. Wis pokoknya tak doa sik ya tutup gereja. Kenapa? Karena setelah malam in memoriam gak ada Ferry anaknya begitu ya. Kenapa saya harus mempersiapkan? Yaitu untuk pemberkatan nikah hari Sabtu ke Surabaya. Lalu kemudian sampai pemberkatan nikah pulang. Harus mempersiapkan lagi untuk sekarang. Lalu saya berkata, aduh Tuhan kesel Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata, engkau sudah aku beri karunia untuk melakukan dan melayani semuanya. Ayo masih bersungut-sungut. Oh enggak Tuhan, saya enggak akan bersungut-sungut. Tapi saya makin takjub. Allahku itu dahsyat dan perkasa dan luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu tidak hanya memikirkan 1, 2, 3 orang. Semua orang Allah pikirkan. Itulah sebabnya saya berkata, saya ini cuma mikir no piro jemaat aja sudah kalang kabut. Tapi Allah memperhatikan kita semua. Itulah sebabnya ada sebuah cerita lucu ini ya. Manusia lupa, tapi Tuhan tetap ingat. Katakan suatu malam ada seorang pria, saya kasih nama Pak Udin aja ya. Dia itu sedang berdoa dengan polos ya. Dia katakan begini, Tuhan, kalau boleh tahu Tuhan, engkau itu mikirin aku enggak? Dan mikirin aku itu berapa kali sih sehari? Soalnya, sorry loh ya Tuhan, kayaknya aku ini sering lupa mikirin engkau. Nah tiba-tiba Pak Udin ini yang tidur tadi dalam mimpinya. Pak Udin ini dibawa ke sebuah ruang arsip surgawi. Lalu dia merasakan di dalam mimpi itu, dia melihat ada banyak malaikat-malaikat yang sibuk ngetik, yang sibuk mencetak dokumen seperti di kantor. Pak Udinnya bingung, lalu tanya sama malaikat, Kat, malaikat lagi ngapain sih? Ngetek kalian tuh ngetek opo katanya begitu ya. Maka malaikat tersenyum, loh ini semua adalah pikiran-pikiran Tuhan tentang kamu, Pak Udin. Loh, kaget. Apa? Cuma aku tok sian. Ini masih cuma kamu. Dan semua pikiran-pikiran Tuhan tentang kamu itu sekarang lagi diproses dan diketik oleh si malaikat. Semua itu adalah tentang kamu. Pak Udinnya kaget. Loh, lah kok cek wakemen. Maka kemudian malaikat berkata, ojo kesusu ngomong. Bukan wakemen, ini cuma 1 jam ke depan. Belum 1 dino, belum 1 bulan, belum 1 tahun. 1 jam tok, aduh 1 jam tok sudah begitu penuh. Maka malaikat berkata, loh piye toh? Karena Tuhan itu senantiasa memperhatikan setiap umat miliknya. Langsung pada waktu itu Pak Udin berkata, ya Tuhan ternyata engkau itu mikirin aku terus toh. Padahal saya ini loh sering ngelupain engkau.
Saya ini sering lupa loh Tuhan baca Alkitab. Saya ini sering lupa loh Tuhan, kalau makan makanan wis tersaji, lali tak emplok, lupa untuk bersyukur dan berdoa. Saya ini sering kali lupa loh Tuhan, dengerin suara madu tiap jam 5 pagi. Wis tak jar-jarno, lah wong biasa kok. Pokoknya saya ini banyak lupa. Maka malaikat tersenyum dan berkata lembut, lah itulah bedanya. Bedanya kasih manusia dan kasih Allah. Kamu bisa lupa pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa padamu. Bahkan ketika kamu tidur, Dia tetap mikirin kamu. Saudara, pada saat itulah Pak Udin langsung jingkat dari tempat tidurnya. Dan dia bertelut, berseru dan berkata, ampuni aku. Dan aku tidak akan kembali melupakan akan engkau. Saudaraku yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa itu sudah membentuk kita dengan dahsyat. Memikirkan kita tanpa henti dan selalu menyertai kita. Maka satu-satunya respon yang benar bagi kita adalah akui Dia sebagai Allahmu yang dahsyat dan ajaib. Dia dahsyat dalam kuasanya. Kenapa? Sudah menciptakan kita masing-masing pada saat ini. Dia ajaib di dalam rencananya atas hidup kita. Karena itu kalau ada karunia apapun di dalam diri kita, persembahkan semuanya untuk melayani Tuhan. Dia setia di dalam penyertaannya sepanjang hidup kita. Saudara, saya mau tekankan, Mazmur 139 tidak hanya membuat kita terharu, tetapi juga harus mendorong kita untuk percaya lebih dalam dan lebih dalam lagi akan Dia dan penyertaannya. Biarlah setiap kita mau hidup di dalam syukur, jauhkan dari sungut-sungut, jauhkan dari tinggi hati, hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Bisa saja segala sesuatu yang ada di dalam dirimu ini kalau dicabut oleh Tuhan, maka kita pun tidak berdaya sama sekali. Karena itu biarlah setiap kita benar-benar berkata, ini Tuhan, tak persembahkan segala yang ada di dalam diriku untuk Engkau saja. Pakai sebagai persembahan yang hidup dan sejati di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan, menguatkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala.